kalian akan ada ujian praktek, nanti akan saya jelaskan tentang itu agar bisa dipersiapkan lebih awal ya. Oke, saya share screen. Ya, ini rancangan penilaian kita untuk semester ini. Kalau untuk penilaian KI1 atau kompetensi inti 1 tentang spiritualitas ya, penghayatan keagamaan, ini seperti tahun lalu, kurang lebih poin-poin yang dinilai ini ya. Ini sikap dalam doa dan peribadatan, juga sikap selama proses pembelajaran. Karena sikap dalam pembelajaran, sikap yang keluar dalam diri kita itu sebenarnya mencerminkan keimanan kita. Kalau orang mencintai Tuhan, pastinya juga mencintai sesamanya, berarti menaruh hormat terhadap sesamanya. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, berarti juga mengasihi sesamanya lewat empatinya, simpatinya, atau kepeduliannya. Gitu ya, ini sama dengan tahun lalu. Ini nilainya dalam bentuk huruf, kalau di rapotmu itu bagian depan, bagian awal itu ya. A, B, atau C. Harapannya A semua ya, karena A itu amat baik, B cukup, B itu baik, C itu cukup. Nah, kalau C ini nggak naik kelas, semoga tidak. Ya. Termasuk ini ketentuan-ketentuan ini ya, pembelajaran online juga, kalau online harus dipenuhi ya. Ini seperti ini beberapa masih belum kelihatan wajahnya, dan beberapa sudah tidak off cam lagi nih ya. Ini bagian dari catatan ini ya, catatan-catatan ini. Depni sama Yuwa. Nah ini sudah kelihatan, hanya saja kelihatan atapnya saja ya. Beberapa hanya memperlihatkan atap rumahnya, ada yang memperlihatkan hanya rambutnya. Ini bagian dari catatan ini. Ya. Alexandro Brian ini memang gelap gulita kah? Bentar, Brian? Pak. Saya tutup Pak korden saya, Pak. Oke, ya. Karena kamu nggak kelihatan apa-apa. Raden ini juga memperlihatkan atap rumahnya, plafonnya yang bagus ini. Sedangkan wajahnya tidak ada. Dan belum mandi dan kamu Den. Raden, tidak ada respon. Dan Raden, Ya, Pak. kamu belum mandi kah? Sudah, Pak. Ini kok nggak kelihatan wajahmu. Ini kelihatan lampumu dan atapmu aja. Ya, oke. Ini juga kelihatan atapnya saja. Ini banyak yang kelihatan atapnya ini. Tahu trennya kok hanya memperlihatkan atap rumah. Ini ya, bagian ini ya. Dari penilaian ini. Kemudian lanjut yang KI 2 itu sosial. Ini yang menilai bukan guru agama, tapi guru PKN, BK, dan wali kelas ya. Nah, untuk pengetahuan harus ada di setiap mapel.
Untuk agama, karena kita semester ini cukup pendek, pertengahan April itu sudah mulai ujian sekolah dengan pengandian bahwa materi semester ini harus selesai di awal Maret ya. Maka saya sesuaikan materinya. Kita akan hanya belajar 2 tema untuk semester ini ya. 2 KD ini akan kita bahas kurang lebih sampai akhir Februari dengan tagihannya ulangan. Sekali saja, tapi digabung ya materinya ya. Ini bentuknya AKM, berarti ada bilangan ganda, uraian, dan sebagainya. Kemudian untuk tugas, ini ada penugasan dalam bentuk pengerjaan BKS, seperti semester lalu ya. Silakan berkelompok, karena materinya cuma 2 bab, silakan berempat dalam satu kelompok. Harus diupload di SLC paling lambat tanggal 5 Februari. Jadi bulan depan harapannya itu sudah selesai perbagian dan dikumpulkan oleh perwakilan dengan harapan semuanya mengetahui ya, hasil kerja temannya. Karena nanti untuk PH akan saya ambil beberapa soal dari sana. Kemudian untuk penugasan yang kedua, BPKV ya. Ini nanti kalau bukunya sudah dibagi, harapannya per minggu kalian sudah upload refleksi mingguan. Yang akan saya beri waktu di akhir pembelajaran nanti. Ya, pelajaran kita kan hari ini 3 jam ya. Itu 1 jamnya untuk pendidikan karakter esensial. Dengan refleksinya yang harus diupload setiap minggu. Ini untuk pengetahuannya. Nah, untuk keterampilannya, ini ada beberapa penilaian ya. Pertama, produk. Produk ini kalian sudah kerjakan harusnya. Harusnya loh ya, karena biar tidak memberatkan kalian. Saya mengambil refleksi kegiatan sharing misi itu sebagai nilai produk. Kegiatannya bulan Desember dan pengumpulannya paling lambat tanggal 3 Januari. Ya. Jadi hari ini sebenarnya saya tinggal nilai saja. Kalian tidak perlu mengerjakan lagi. Tapi setelah saya cek, ternyata masih banyak yang belum mengumpulkan. Jadi saya mau konfirmasi. Ada 10 anak yang belum mengumpulkan. Ini mengapa ya? Saya konfirmasi dulu. Alexandro Brian ini juga keterangannya belum mengumpulkan. Benar ya? Brian ya? Iya Pak, betul Pak. Jadi belum mengumpulkan ya kamu ya, atau belum buat atau belum upload ya. Yang pasti saya tahu sampai sekarang sudah terlambat 6 hari, 12 jam belum mengumpulkan. Kemudian Alusius ini sudah hanya aja terlambat ya. Terlambat hampir 1 hari. Annabelle Evelyn juga terlambat hampir 1 hari. Brandon Ken ini juga belum mengumpulkan. Bian Sebastian terlambat 19 jam. Dela tidak mengumpulkan juga. Lanjut, Daphne juga tidak mengumpulkan. Darren juga tidak mengumpulkan. Evelyn terlambat 2 hari. Keegan terlambat 20 jam. Jessica
tidak mengumpulkan. Nadia Keisa tidak mengumpulkan. Nicholas tidak mengumpulkan. Raden tidak mengumpulkan. Sebastian tidak mengumpulkan. Sharon terlambat 20 jam. Ada konfirmasi dari teman-teman yang tidak mengumpulkan? Selain Alexandro yang sudah konfirmasi tadi. Permisi, Pak. Saya udah Ya. kumpulin, Pak, waktu itu. Nadia di sini. Saya Ini ngumpulin di tempatnya Pak Hermawan, Pak. Sama, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga, Pak. Instruksinya kan mengupload di 2 guru ya, ke wali kelas dan ke guru agama. Maka kalau Anda sudah buat dan sudah mengumpulkan ke wali kelas, saya tunggu 5 menit untuk mengupload di sini. Kalau sudah buat harusnya saya refresh kemudian sudah masuk. Silakan. Karena 26 teman yang lain itu sudah memenuhi ketentuan ya. Sudah tahu kalau harus mengupload di 2 tempat. Setelah 5 menit ya. Kalau memang sudah buat dan sudah mengumpulkan di wali kelas atau Pak Hermawan, harusnya sudah tinggal upload ya. Oke. Sudah si Alesius Brian sudah ya. Oh ini sudah tadi tanggal yang baru itu tanggal 10. Oke. Dila sudah masuk. Oke. Darren sudah masuk. Jessica juga sudah masuk. Nadia sudah masuk. Ya. Tapi Sebastian, Nicholas, Daphne, Brandon,
dan Alexander Brian. Ini belum masuk ya? Pak, saya barusan, Pak. Tadi habis cari filenya, Pak. Oh, sebentar saya refresh. Oke, sudah masuk ya. Ya, Alexandro. Sudah. Jadi tinggal 4 aja ini. 4 ini mungkin belum buat ya, sehingga belum upload. Ya, saya tinggal kalau hari ini sampai hari ini belum, saya beri nilai 0. Ya. Dan sebenarnya ini ya, teman-teman IPA 5 ini evaluasi semester lalu untuk nilai keterampilan saya sebenarnya agak berat memberi nilainya karena ya sebenarnya di kelas 12 itu harusnya lebih tertib ya, tapi dalam kenyataannya beberapa anak khususnya di laporan MISA ini beberapa tidak komplit. Nah, saya memberi nilai belas kasih ya. Saya pikir untuk kelas 12 itu bisa lebih tertib, tapi kenyataannya di semester lalu masih banyak beberapa yang tidak, ini makanya nilainya di sini nilai-nilai belas kasih ya, di bawah 80 itu nilai belas kasih. Harapannya semester ini tidak, ya, belas kasihnya cukup saja, semoga ada pertobatan sehingga lebih tertib lagi untuk pengumpulan ini, pengumpulan nilai keterampilan bagian praktek peribadatan. Jadi sekaligus saya tegaskan di sini, setiap kali ada misa atau ibadat, silakan mengumpulkan maksimal 10 menit setelah jam kegiatan tersebut selesai. Ya. Ini jadi untuk keterampilan di produk sudah, saya tinggal menilai. Bagi yang terlambat, ya pastinya nilainya nggak bisa maksimal. Bagi yang belum ngumpul, kalau hari ini tidak ada ya terpaksa saya kasih nilai 0 ya. Kemudian untuk praktek tadi silakan laporan misa atau ibadat sungguh-sungguh komplit dan sesuai dengan ketentuan. Dan refleksi mingguan harapannya juga rajin untuk mengupload di SLC setiap minggu nanti setelah pelajaran selesai. Saya kira tugasnya nggak berat-berat amat ya, itu tinggal upload gitu aja. Kemudian untuk nilai proyek, nah, proyek ini saya ambilkan nilai dari skrip drama yang akan kalian buat untuk kegiatan UPRAK. Sampai di sini tentang keterampilan ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ketentuan UPRAK, ujian prakteknya. Belum ada, Pak. Oke, Debera, makasih konfirmasinya. Saya lanjut ke ini kalau begitu. Ujian praktek ini ujian yang juga menentukan kelulusan. Jadi 3 tahun kalian disenui, nilai yang cukup besar bobotnya itu adalah ujian praktek dan ujian sekolah atau USEK ya, atau USP. Nah, harapannya ini dikerjakan dengan maksimal sehingga nilainya bisa bagus. Untuk ketentuannya, pelajaran yang berkolaborasi yaitu antara Mandarin, olahraga, kesenian, bahasa Inggris, komputer, dan KWN. Apakah sudah sosialisasi ya, Deborah ya? Sudah, Pak. Kelompoknya juga berarti sudah ya, Deborah ya? Kelompoknya juga sudah. Oke. Apakah revisi terbaru? Karena ternyata ada perkembangan sejarah masuk
dalam kolaborasi ini, itu juga sudah disampaikan ya. Ketentuan revisinya. Kita sudah dapat itunya, word-nya Pak, Oh, cuman iya. belum dijelasin kayak sejarah itu gimana. Oh, kalau untuk per mapel, saya minta nanti teman-teman tanya ke guru mapelnya langsung. Tapi mungkin saya akan menggarisbawahi beberapa hal yang sedikit berubah ya. Sebentar. Oke. Ada perubahan di tema karena mengakomodir untuk sejarah ya. Namanya jadi mandorskesaging.com/kbn. Nomor 1 nggak ada berubah. Yang berubah di nomor 2 ini ya. Nomor 2 temanya tidak sebanyak waktu awal itu ya teman-teman ya di sini. Karena ada kaitannya dengan sejarah, maka disederhanakan hanya 11 tema. Kesetaraan gender, kebaikan, perjuangan HAM, hidup yang berharga, kebenaran, kejujuran, keadilan, perdamaian, toleransi, kebinekaan, dan kesatuan. Ya. Dari beberapa tema ini silakan nanti dipilih, atau apakah sudah menentukan belum kelompok untuk temanya. Harapannya saling berkomunikasi, karena dengan ketentuan satu kelompok tidak boleh sama dengan kelompok yang lain dalam satu kelas ya. Temanya tidak boleh sama. Maka silakan dikomunikasikan sehingga tidak terjadi tabrakan tema. Terus yang kemarin yang beda itu sebentar. Ini 14 ya. 14 itu draft naskah drama kalian harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikoreksikan ke guru agama atau KWN atau sejarah paling lambat 24 Januari. Paling lambat ya, sehingga bisa kalian mulai untuk membuat tema, kemudian mencari sosok, karena saya tegaskan lagi ya, ini ceritanya jangan buat atau ngarang sendiri, tapi diambil dari kisah nyata dari sosok ini, yang boleh kalian angkat dari tokoh yang diceritakan di kompas.id, atau kalau kalian pernah lihat TV CNN itu ada tayangan Heroes. Ya. Heroes itu juga tentang tokoh-tokoh inspiratif yang memperjuangkan nilai-nilai ini. Nah, naskah dramanya, draftnya, itu dibuat bahasa Indonesia, dikoreksikan ke guru agama atau KWN atau sejarah. Untuk ini menyusul kelas semua akan dikoreksikan ke guru siapa. Karena kami akan membagi ya, 12 kelas itu akan kami bagi antara guru agama, KWN, dan sejarah. Nah, minggu depan semoga sudah ada pembagiannya. Nah, setelah skripnya itu dikoreksikan, dan itu kemudian misalkan ada revisi, kalian harus cepat-cepat revisi. Kalau tidak, berarti kalian tinggal mengalih bahasakan dari bahasa Inggris. Nah, di sini tanggal 27 itu bahasa Inggris minta agar kalian sudah mengumpulkan sampai tanggal 30 ya, untuk dikoreksi secara
ya bahasa, struktur bahasa Inggrisnya. Sebelum kalian nanti menampilkan itu di video drama ya. Jadi waktunya cukup pendek, harapannya bisa segera bekerja. Ini yang agak beda. Nah, fix-nya, jadi hasil kerja fix skrip dramanya itu dikumpulkan tanggal 5 Februari oleh ketua kelas di web yang dibuat oleh kelompoknya. Untuk videonya diupload terakhir tanggal 10 Februari. Tanggal 23. Jadi tanggal-tanggal ini tolong dicermati ya. Tanggal 24 draft Indonesia, tanggal 27 atau 30 lah. 30 Januari itu bahasa Inggrisnya. Tanggal 5 Februari naskah finalnya. Tanggal 10 Februari video dramanya. Terus tanggal ketentuan tanggal 16 ini, nomor 16. Kalau dengan terpaksa kalian harus offline untuk membuat videonya, boleh diizinkan dengan persentase 50 anggota kelompok dalam frame yang sama. Artinya dalam satu adegan itu maksimal berempat ya. Dan tetap memperhatikan prokes ya. Terus pengambilan video tidak boleh di sekolah. Maksimal untuk ketemu 3 kali dengan seizin orang tua. Ya, kan kita masih masa pandemi, kita harus tetap hati-hati ya teman-teman ya. Jangan abai. Ini ketentuan tambahan. Yang 17 ini nanti akan menjadi nilai PAT untuk agama. Ya, ini setiap anak harus membuat narasi tentang proses pembuatan video, kemudian narasi tokoh yang diperankan, kesan dari tokoh yang diperankan, dan nilai yang didapat dari tokoh yang diangkat tersebut. Dikumpulkan dan diupload di web yang dibuat kelompok dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini tanggalnya kemarin kelupaan ya. Kalau nggak salah awal Maret ini ya. Nanti saya konfirmasi ke teman-teman lagi. Kalau yang ini awal Maret untuk nilai PAT kalian. Oke, ini beberapa ketentuan. Apakah ada yang ditanyakan tentang UPRAT ini? Kelompok 1 koordinatornya siapa ya? Ketuanya. Halo kelompok 1. Nggak ada kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 juga enggak. Katanya kelompok sudah dibuat. Kelompok 1 ini catatan saya Amelia ya. Dan teman-teman ya. Benar Mel? Pak, kayaknya itu salah kelas ya, Pak. IPA 5 ini benar nih?
Iya, tapi nggak ada siswi Amelia di kelas kami, Pak. Oh, sorry, sorry, sorry. Ya, salah daftar. Eh, Brenda, Amitara Brenda ya. Betul nggak ini kelompok yang saya dapatkan ini? Iya benar Pak, ketuanya Kevin Pak. Ini ya, daftarnya ya. Ketuanya Kevin ya, Brenda ya. Terus kelompok 2 ini. Ketuanya siapa ini? Halo? Yang kelompok 2? Kalian pernah berkumpul dalam kelompok belum? Sudah Pak, sudah pernah kumpul sama kelompok. Tadi siapa nih? Agung ya? Sudah Agung? Ketuanya sudah kepilih dan temanya sudah kepilih Agung? Maksudnya untuk kelompok 2, saya kelompok 3 Pak. Kelompok 3 sudah Agung? Siapa Agung? Kelompok 3, sekarang kita masih itu sih Pak, belum ada yang pilih siapa ketua, kita cuma masih diskusi tentang uh, ujian prakteknya aja Pak. Untuk ketua kita belum ada penentuan. Oh, oke. Kalau gitu gini ya, biar saya komunikasinya juga enak ke siapa ketuanya. Saya beri waktu 5 menit ya, 10 menit lah. 10 menit silakan menentukan kelompok dan juga temanya ya. Coba kalian berdiskusi tentang temanya. Biar, karena waktunya sekarang sebenarnya tinggal 2 minggu ya. Kalian sudah harus mengumpulkan ini draftnya. Ya. Oke, 10 menit, silakan. Saya
Halo Pak Wid. Pak Wid, saya mau tanya. Ya, Bung. Jadi ini kan kita sudah menentukan kira-kira tokoh dan ceritanya. Tapi kita bingung untuk menentukan ini tema yang mana, Pak. Jadi ceritanya adalah seorang eh, anak yang dipaksa orang tuanya untuk eh, jadi dokter. Dipaksa untuk jadi dokter, padahal sebenarnya dia itu memiliki ketertarikan di bidang yang lainnya. Dan apa namanya, kurang, dan pada akhirnya dia memilih untuk berhenti jadi dokter karena dia sudah tidak kuat kayak gitu, Pak. Nah, itu kira-kira masuk tema yang mana ya, Pak? Kok kalau lihat gambaran ceritamu ada di sini tadi. Boleh ngangkat kejujuran, tapi itu tipis ya kayaknya ya. Saya justru tidak ingin mengangkat cerita kejujuran karena ini tidak berkaitan berkaitan dekat dengan kejujuran, Pak. Iya, ada sih maksudnya sebenarnya orang harus jujur mengatakan kalau dia nggak tertarik jadi dokter gitu loh maksudnya. Pentingnya untuk mengatakan kejujuran tuh kalau saya nangkepnya dari gambaranmu itu agar dia tidak istilahnya mubazir lah menghabiskan waktu sedemikian lama ya dengan Sebenarnya Pak, dia profesi yang maaf Pak kalau saya yang menyela. Tapi dia Hmm. sudah pernah jujur ke orang tuanya bahwa dia tidak suka. Tapi orang tuanya itu tetap Oh, merayu, memaksa kayak seperti itu. Apakah itu bisa masuk dalam perjuangan HAM hmm. atau mungkin keadilan atau toleransi? Ya, coba dilihat di perjuangan HAM. HAM itu memang hak asasi manusia. Di sana ada kebebasan orang memilih pekerjaan sebenarnya. Ada. Sebenarnya kebebasan hak untuk bekerja sih sebenarnya ada. HAM itu bagiannya hak untuk bekerja ada. Tapi kalau hak untuk memilih pekerjaan itu ya, itu ya itu saran saya ya. Karena keterbatasan kalau kemarin sih dengan tema yang banyak yang termasuk penerimaan diri kemudian citra Allah itu bisa ya sebenarnya tapi karena ini menyesuaikan dengan mapel sejarah dan PKN ya memang harus mengurangi saya gitu ya stopper ya kelompok 3 atau tadi. Iya Pak. Maaf Nah, Pak, tadi Bapak agak terputus di akhir-akhir sebelum Bapak bilang begitu. Saya oh saran oke ya ya koneksi saya mungkin agak nggak stabil jadi saran saya tema yang tokoh yang kamu angkat sih terkait dengan tema kurang eksplisit ya. Implisitnya ada di HAM itu hak bekerja, tapi secara eksplisit mungkin kurang kurang memperlihatkan. Nah, mungkin bisa dicari tokoh lain dulu karena masih mumpung ada waktu yang tampilan temanya itu eksplisit. Jadi kalau lihat tokohnya ini kisahnya seperti ini langsung oh ini arahnya kebenaran, oh ini arahnya ke kesetaraan gender begitu. Itu saran saya ya. ya. Oke, kelompok yang pertama gimana? Kevin dan teman-teman? Vin,
Ini Pak, perjuangan HAM Pak. Tokohnya siapa, Bin? Masih masih didiskusikan Pak untuk tokohnya. Oke, jadi ngambil perjuangan HAM ya. Ini sudah diambil kelompok 1 ya. Sayangnya kelompok lain harapannya tidak milih itu. Kelompok 2, Iya Pak, kelompok 2 saya. Tapi ketuanya Nadia. Oh, Nadia ya. Temanya apa, Selin? Temanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Oke, sudah ada 2 tema yang sudah diambil. Christopher Agung tadi. Jadi nanti bisa dilihat lagi ya, Agung ya, tokohmu tadi ya. Kalau mungkin. Nah, ya Pak, aku mau tanya lagi. Gimana Ya. kalau ya hidup kayak itu dimasukkan dalam tema hidup yang berharga atau toleransi? Menurut Bapak Oh, gimana? kalau hidup berharga mungkin setelah itu dia melakukan apa gitu ya. Mungkin yang membuat hidupnya lebih berharga, maksudnya profesi yang dia sekarang geluti itu sungguh membuat hidupnya lebih berharga enggak gitu ya. Nanti dicek lagi ceritanya ya. Ya Pak. Memang kalau melakukan sebuah profesi yang tidak sesuai dengan tujuan hidup ya sebenarnya sia-sia ya. Itu Baik, maksudnya mungkin arah ke sana bisa. Ya. Terima kasih. Oke, kelompok 4. Saya Pak ketuanya. Oh ya, Brian. Ini ngambil apa? Yang 3 sudah diambil speknya. Jujur aja kita tadi pagi udah nentuin Pak. Cumanya sejak ada revisi hilang temanya yang buat itu. Iya, itu mohon maaf. Kalau menurut Bapak kisahnya Mary Riana bisa dimasukin kemana Pak? Atau kalau nggak bisa kita baru cari tokoh lain. Mary Riana itu Yang diusir dari sini sama orang tuanya karena untuk menghindari kerusuhan Trisakti itu Pak. Terus dia jatuh bangun di Singapura. saya kalau kisah hidupnya komplit tidak mengikuti ya. Nah, kira-kira kalau kalian sudah baca itu ada nggak kaitannya dengan ini? 11 berarti tinggal 8. Mungkin masuk yang menurut saya paling masuk akal itu di hidup yang berharga sih Pak. Soalnya kan dia kayak tetap mau berjuang meski susah banget. Berarti sama dengan punyanya Agung kan? Nah ya itu, masalahnya temanya kita mendadak hilang Pak. Awalnya kita mau ngambil yang tetap beriman itu, tapi pagi ini direvisi. Diskusikan dengan kelompok 3 ya. Enaknya ya. Kalau kelompok 3 bisa berubah ya, kamu tetap ngambil itu. Kalau enggak ya salah satu ngalah ya. Masih ada banyak ya, toleransi kamu angkat bisa, kejujuran kamu angkat bisa, kebinekaan diangkat bisa, atau keadilan. Paling enggak 2 kelompok sudah oke, yang 2 ini tolong nanti segera diselesaikan ya. Selesaikan baik-baik ya, agar temanya tidak tabrakan ya. Oke, sudah saya kasih waktu teman-teman untuk koordinasi, silakan nanti dilanjutkan di waktu yang lain agar tugas ini bisa segera dicicil karena ini tugas akhir, harapannya dikerjakan dengan maksimal. Oke, sebelum saya masuk ke materi karena waktunya juga terbatas, apakah masih ada pertanyaan seputar ujian praktek? Untuk untuk rubrik penilaian ujian prakteknya ya, videonya. Videonya itu yang pertama pastinya tentang pesannya. Jadi pesan dari cerita itu bobotnya 60%. Ya. Ya, sorry,
isi atau pesannya itu bobotnya 40 skor ya, 40 poin. Kemudian cara kalian berekspresi atau dalam drama itu berekspresi ya, itu 15. Nah, kalau ini kan individu ya ekspresinya. Kemudian kisah tokoh itu dibuat alur cerita. Memang tidak harus plek sama persis nggak apa-apa, mau dibumbui dikit-dikit nggak apa-apa sih. Biar mungkin lebih dramatis gitu atau lebih menarik, itu bisa. Nah, itu bagian kreativitas ya. Itu saya nilai dengan 20%, kalau ini nilai kelompok. Dan karena ini video virtual, maka menurut saya bobot di editing itu juga saya beri skor yang lumayan, yaitu 25. Sehingga skor 100. Itu untuk nilai ujian prakteknya. Sedangkan nanti kalau yang PAT tadi, yang ketentuan nomor 16 tadi, itu nilai bagian nilai PAT. Individual itu ya. Itu rubriknya ya untuk penilaiannya. Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi pertanyaan, untuk uprak saya bisa tinggalkan. Saya bisa masuk ke materi. Oke tadi ya. Jingle dia kan arah ke TJOK ya. Jingle itu kan jadinya nanti gerakan toh, kayak senam aerobik gitu loh. Ya. Memang dulu kalau tahun lalu kalian tuh harus buat, tahu saya dua video besar ya. Yaitu, kalau dulu temanya kan cuma kolaborasinya cuma kesaging ya. Kesenian agama bahasa Inggris, komputer karena diupload di webnya. Dan kalian kemudian harus buat lagi Mandarin dan olahraga itu jadi satu, itu membuat video lagi. Nah biar tidak double, nah, kemudian Mandarin itu penilaiannya di perkenalannya, di awal itu kalian ngomong bahasa Mandarinnya, kemudian olahraganya itu di gerakannya dengan jingle plus gerakan. Sebenarnya itu ya aerobik ya, kalau dulu sih aerobik atau Zumba ya, kalau nggak salah. Itu masuknya ke situ. Lihat. Kalau agama enggak. Agama 4 tadi ya. Pesannya, kemudian ekspresinya, kemudian alur ceritanya, dan yang keempat, ini editingnya. Menurut saya juga ini sebuah talenta yang harus dihargai. Terus contoh video yang dalam tanda kutip ideal sudah diputarkan atau sudah kalian lihat? Izinnya sudah? Nia sudah lihat ya? Oke, itu yang judulnya If Only itu menurut saya mendekati kesempurnaan. Oke, masih ada pertanyaan? Sebelum saya geser ke materi? Tidak ya? Baik, anak-anak, karena waktunya ini lumayan masih ada 30 menit. Ya, saya masuk ke materi agar materi kita juga nanti cukup. Oke, materi pertama kita akan mendiskusikan atau berbicara tentang dialog antarumat beragama. Ya. Kalau semester lalu di pokok bahasan ketiga ini soal keberagaman, tapi lebih umum ya, mulai dari suku, bahasa, kemudian adat istiadat, agama, dan juga mungkin kebiasaan-kebiasaan. Nah ini sekarang kita lebih ke bagian lebih spesifik, yaitu keberagaman umat beragama khususnya di Indonesia. Harapannya dengan keberagaman yang ada kita bisa saling bekerja sama, bukan
memecah belah atau menimbulkan konflik yang kemudian membuat energi kita habis. Tapi harapannya itu dikembalikan ke ranah agama, itu ranah privat. Kalaupun itu muncul ke publik, harapannya hal yang positif ya. Jangan sampai guyonan bahwa di negara lain mereka sudah memikirkan atau berbicara tentang atau berdiskusi tentang bagaimana cara hidup di Mars, atau bagaimana kita bisa sampai ke bulan, atau bagaimana mengembangkan kehidupan yang lebih baik dalam arti teknologi. Atau kemarin itu saya lihat tayangan di TV ada orang India dan orang Inggris kalau nggak salah di Universitas Stanford itu yang membuat mikroskop dengan budget cuma $1 karena cuma seperti origami gitu ya, sehingga bisa dibawa kemana-mana, bisa ngelihat bakteri, amuba dan sebagainya dengan sangat simpel, nggak perlu bawa mikroskop, harus ngecek di lab. Mereka sudah banyak hal membuat itu. Ya, kita masih berdebat antara boleh nggak ucapan Natal atau tidak, gitu ya. Berdebat, ini agama ini mengatakan ini, agama ini mengatakan ini. Jadi masih ngurusi hal yang berkaitan dengan keberagaman yang harusnya ini kita terima dan kita kembangkan, bukan menjadi masalah yang terus-menerus harus diungkit-ungkit begitu loh. Itu menghabiskan energi, menghabiskan pikiran, dan ya kita bisa semakin tertinggal dengan bangsa lain. Maka harapannya lewat pokok bahasan ini kita bisa semakin memahami. Sebenarnya yang pertama sebelum memahami itu tentunya kita harus mengenal dulu ya. Mengenal umat beragama lain, dan kemudian baru memahami. Nah ini. Jadi mengenal, memahami. Kalau ya saya salut dengan beberapa teman yang Muslim yang kemudian memahami kita ini merayakan Natal ya, barusan ya. Natal itu untuk memperingati hari kelahiran. Hari kelahiran Yesus ke dunia. Ini esensinya kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkan mengucapkan Natal itu bukan kemudian mengamini ketuhanan Yesus misalkan di agama lain ya. Yang Muslim itu mengatakan kalau mereka yang mengucapkan ya Selamat Natal bukan berarti oh saya mengucapkan Natalan berarti saya mengimani Yesusmu itu adalah Tuhan, enggak. Jadi saya mengucapkan kelahiran Nabi Isa. Sedangkan di Al-Quran pun Nabi Isa kan ada. Dia nabi besar. Seperti Muhammad juga dilahirkan ada hari rayanya Maulid Nabi. Mereka juga mengakui ya sudah Isa juga lahir, itu lahirnya diperingati sebagai hari Natal. Apa salahnya kita mengucapkan Natal sebagai hari kelahiran Isa? Ya, nggak ada kaitannya dengan saya ketika mengucapkan Natal saya jadi kemudian murtad, saya ngaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, makanya perlunya saling mengenal kepercayaan masing-masing, bukan mencari celahnya, tapi mencari persamaannya dan kemudian bekerja sama, memahami, menghargai, berdialog, dan kalau bisa bekerja sama. Gitu. Ya, ini harapannya. Maka ya pentingnya mengenal ini seperti yang tertulis di Pancasila, gitu ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita jaga. Kita tuh berbeda, bermacam-macam, tapi sungguh itu untuk mengembangkan, memperkaya. Tidak harus dari satu semuanya. Karena tidak jaminan bahwa kita sama semua pun hidupnya damai ya enggak. Ada negara ya yang mayoritas hampir semuanya satu agama. Itu pun mereka masih kadang konflik. Ya toh? Jadi enggak ada jaminan. Maka dengan keberagaman yang ada sekarang ini kita harus sungguh-sungguh mensyukuri dan menerima. Caranya dengan mengenal satu dengan yang lain. Karena semakin kenal kita semakin memahami. Ya. Oke. Berapa agama yang harus kita kenal? Minimal ya yang ada di Indonesia. Vin, kamu agamanya apa, Vin? Katolik, Pak.
Katolik. Nah, berarti ada berapa agama lain yang harus kamu kenal, Vin? Biar kamu bisa memahami mereka, menghargai mereka. 6, Pak. 6. Kamu Katolik, 1. Katolik kan berarti pengandarnya harus Oh, sudah agama tahu lain kan? ya, Pak. Lain 5 tuh. 5 atau 6? Vin, Halo Pak, iya. 5 atau 6, Vin? Ya kalau yang dikenal 6 Pak, tapi yang lain 5 Pak. Oh, sebutkan. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Yakin? Cuma itu? Itu kan yang diakui Pak, yang lain juga banyak Pak. Oh, ada yang nggak diakui? Yang disebutkan gitu sih Pak. Oke, terima kasih, Win. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Apakah kita memang hanya harus mengenal kalau selain agama kita ya? Itu 5. Yakin di Indonesia hanya ada 6 agama? Berarti belum update ya, harusnya 7 ya. Ada kurang 1. Apa ada yang tahu? Ini kalau kita aja nggak tahu, mereka sudah diakui, nanti kita agama apa ini? Padahal sudah diakui. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu, Pak. Iya, betul, Sil. Cecil ya. Betul. Contohnya apa, Cecil? Gimana, Pak? Contohnya. Tahu saya itu orang-orang yang percaya pada Tuhan